Kadang ada yang nak langsung jadi tapi tanda melalui proses gitu kan. Nah, orang kalau yang melalui proses dia akan mateng. Ready footage 3 take 2 take 1 action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di GAC Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu spesial Ibu Sensisiana. Selamat malam, Bu. Malam. Ibu Sensisiana ini Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun. Betul, Bu? Betul sekali. Udah berapa lama, Bu, Ibu di pariwisata? Lebih kurang 1 tahun lah, Januari. 1 Sekarang tahun. Desember. Mm-mm. Hampir 1 tahun. Jadi menurut Ibu perkembangan pariwisata yang ada di Tanjung Balai Karimun ini seperti apa, Bu? Makasih. Kalau bicara tentang pariwisata Kabupaten Karimun, Heeh. kalau kita lihat dari data kunjungan wisata, Mm-mm. apalagi pandemi ini ya, Iya. jauh. Jauh Lebih kurang kalau dibandingkan posisi Desember 2019 Mm-mm. dengan sekarang Desember 2020 Mm-mm. itu hampir 80% penurunan. 80% penurunan. Cuman 20% aja yang Aduh, itu kan karena pandemi kan. ya karena pandemi, jadi kita kedatangan wisatawan tuh hanya dari Januari sampai April. Iya. Nah, setelah itu nol. Nol Karena memang peraturan pemerintah tidak membolehkan untuk tenaga Masyarakat kunjungan luar. wisata luar seperti Malaysia dan Singapura tuh dilarang untuk sementara dilarang untuk datang ke Indonesia. Kemarin dari pariwisata itu bikin kayak perlombaan itu, Bu ya. Oh ya, Iya. ya. Udah selesai, udah jumpa pemenang. Alhamdulillah udah jumpa pemenangnya. Jadi ini mensiasati yang kemarin kami tuh ada program kegiatan pesta rakyat. Pesta rakyat. Ya harusnya kan dilaksanakan biasanya itu pada 17 Agustus. Tapi karena kita dilarang untuk berkerumun, juga ada peraturan pemerintah yang sifatnya festival, Iya. lomba yang mendatangkan orang banyak itu sementara ditunda dan bahkan cenderung untuk ditiadakan. Nah, akhirnya kita ini mengambil suatu inisiatif untuk kita berubah kondisi karena pandemi. Jadi kami melaksanakan secara virtual. Itu kan yang ikut kan kebanyakan kan anak-anak muda, anak-anak milenial. Menurut Ibu lah macam mana kreativitas anak-anak muda, anak-anak milenial yang ada di Tanjung Balai Karimun ini, Bu? Oh, kalau saya lihat luar biasa. Karena kalau kami bandingkan cerita dari rekan-rekan di kantor, kalau kita laksanakan secara eksekusi di lapangan, di tempat pertunjukan, itu peserta nggak sebanyak gini. Tapi ini kami mengadakan 5 jenis lomba. Itu karya yang masuk ada 90 karya. Karya yang masuk ada 90 karya. Itu dari jenis tarian, cerita rakyat, puisi, destinasi, pengambilan video destinasi, dan menyanyikan Mars Karimun. Itu luar biasa, Dewan Juri kerja keras menilai, semua bagus-bagus. Bagus semua. Tapi ya kita pilih yang terbagus. Tujuan dari dibikin di lomba itu tuh apa, Bu? Ya kita ini sebagai motivasi supaya anak-anak muda, insan-insan seni itu dengan kondisi pandemi ini nggak diam. Dia tetap kreatif, tetap semangat. Nah ini kita motivasi untuk melakukan secara virtual. Dan akhirnya memang mendapat respon dari kalangan muda luar biasa. Ini saya lihat itu shootnya di luar, outdoor. Wah itu saya jadi luar biasa nih anak-anak kreatif. Dan apalagi ini kan baru ya tahun ini lah kita adakan karena nggak terbiasa juga kali ya. Sarana yang terbatas, fasilitas yang terbatas, juga kemampuan kali. Tapi dicoba ternyata bisa. Itu misalkan yang juara-juara itu kalau misalkan dia udah dapat juara, ada kemungkinan tak
mungkin pariwisata akan bekerja sama dengan orang itu dalam bidang apa gitu. Bisa jadi. Jadi seluruh karya yang masuk itu merupakan dokumen dinas pariwisata. Nah, kami ingin mencoba yang sudah terbaik itu kita publish. Nah, ini kan rencana itu rencana saya tuh ingin karya ini misalnya kita taruh di, misalnya kita ke Batam, kita ada kapal kan, jadi kita titip di kapal. Nah, inilah potensi wisata Karimun. Nah, sementara kita belum berangkat, tayangkan dulu di video gitu kan. Kemudian di hotel sebelum dia buka TV, mungkin profil hotel mungkin kita juga tayangkan tari-tarian yang terbaik di Karimun. Ini karya-karya yang ada di Karimun kan, seni tarinya, kemudian destinasi objek wisatanya, ini bisa kita tayangkan. Terus lagu Mars Karimun itu seperti apa, ini rencana saya seperti itu. Kita copy banyak, kita berikan kepada agen kapal, hotel. Bisa jadi kalian juga bisa kalau belum datang tamu bunyikan. Bisa. Kalian tampilkan, oh tari ini, oh ini puisinya. Lagu Mars Karimun itu siapa yang buat? Nah, itu yang buat ini Bapak yang dari Tanjung Batu. Oh, dari Tanjung Batu. Yang dari Tanjung Batu banyak juga yang ikut. Oh, banyak. Ini sampai Durai pun bisa. Durai pun ada juga Durai. Jadi luar biasa. Jadi saya bilang nggak ada respon, ternyata ada respon. Oh, ibu kira mungkin tak ada respon atau kayak mana gitu. Saya bilang, ini bisa nggak? Ternyata setelah kita closing tanggal 1 Desember 90 masuk. Iyalah, anak-anak muda yang kreatif tuh kan mungkin di masa pandemi ini tak tahu dia nak buat apa. Dia nak apa, ide pun mungkin tak tahu nak lepaskan macam mana. Nah itu dia. Jadi kita tampung lah. Mudah-mudahan kalau pandemi selesai, kita bangkit lagi, apakah kita melakukan seperti hal biasa atau juga seperti ini. Karena ini bisa menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun. Berarti ada rencana untuk part 2 dia, Bu? Insya Allah. Kalau kita kondisinya stabil, ekonominya bagus, nggak ada yang ditunda, refocusing dana, ya ini saya akan coba untuk melanjutkan. Iya. Betul. Program ke depan Ibu seperti apa di pariwisata itu? Iya. Jadi program sebenarnya kan banyak. Tapi program ini juga harus didukung dengan sumber dana APBD. Jadi untuk ke depan, di samping kami melanjutkan pembangunan sarana prasarana fisik di Pantai Pelawan. Pernah tak Pantai Pelawan? Nah, itu kan kami ada bangun toilet, ada bangun nanti tempat kios penjualan souvenir, ada menara pandang. Pernah lihat nggak? Itu menara pandang yang kami bangun berapa meter? 7 meter. Kami dah lama tak kemana. Berarti kalian nggak pernah ke sana. Nah, tahun depan kami akan lanjutkan membangun seperti lokasi tempat jajan-jajanan masyarakat setempat. Terus kita lingkungannya, jalan kita rapikan. Lalu itu 2 itu salah saya membangun untuk pusat jajan, lalu sarana prasarana. Berarti sekarang memang belum boleh untuk bikin acara-acara tuh kayak mana gitu. Ya, karena kondisi pandemi sekarang ini naik turun, belum stabil gitu nih. Iya, sekejap banyak. Hari ini 7 nih positif. Iya. Kemarin 2 hari 0. Berarti naik lagi gitu kan. Naik lagi, jadi frekuensinya up down gitu ya. Jadi belum stabil. Sebelum dapat vaksin ini kita waspada terus lah. Kalau enggak bisa tertangani. Keinginan Ibu untuk mengembangkan pariwisata itu ada tak yang belum terwujud atau kayak mana gitu? Sebenarnya banyak yang harus kita ini. Kita tuh kan Dinas Pariwisata dan Budaya. Pariwisatanya bagaimana mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya di Karimun. Kalau wisatawan banyak datang Karimun, insya Allah ekonomi kita bangkit. Artinya dampak orang datang tuh, itu multiplier efeknya sampai yang terendah tuh terasa. Misal orang datang, dia perlu makan, dia perlu transportasi, dia perlu nginap,
dia perlu keamanan. Ini yang menyediakan siapa? Yang jual kaki lima menyediakan makan, setiapkan usaha bisnis hotel, transportasinya, ini perlu kan? Nah jadi akibat orang datang itu multiplier efeknya bangkit. Nah ini yang kita bagaimana orang datang ke sini betah, kondisi kita bersih, kondisi kita sehat, kita aman, dan lingkungan kita tuh dapat kita lestarikan. Betul. Nah itu kalau kita kita aja ya kalau mau pergi. Kalau nggak nyaman, betul. Di sana nggak ada, mau ke sana kan mau senang-senang nih. Nah, ngapa kita ke situ? Ngapa mau sini? Oh, mau makan-makan. Terus kalau makan-makan pasti pengen buang air, ada toilet, ada air bersih. Kemudian harus bersih. Iya, kalau tak. Jadi kalau orang bersih, sehat, aman, lingkungannya bagus, orang akan wah bisa 2 kali lagi datang sini nih, ya kan? Tapi kalau kondisinya dengan tidak seperti itu. Sumpah aku tak datang lagi. Apalagi perilaku kadang-kadang driver ya taksi dari masyarakat di sendiri. Kemudian tempat jual tak bersih, kadang-kadang ada sifat-sifat yang buruk gitu ya. Harga minuman di sini kopi secangkir 500, sebelah 700. Ini beda harga nih kan? Taksi di sini belum terlalu diorinir dengan baik. Itu antara satu dengan lain tuh cukup perang harga kadang-kadang. Berarti itu harus disamaratakan juga Bu dari segi ya itu harga. Harus diatur sebenarnya. Jadi pariwisata ini harus berintegrasi kerjasama dengan instansi yang lain seperti dinas perhubungan ya, dari dinas kesehatan. Kalau kita nggak sehat masyarakat Karimun gimana mau datang? Salah datang ke sana banyak wabah tak Terus, bersih. Ini kemarin kami kan kedatangan juga dari Dewan Kesenian kan, AAJI kan. Itu seperti apa dari Dewan Kesenian dengan Dinas Pariwisata? Itu berbeda atau kayak mana tuh Bu? Jadi itu adalah mitra kita. Mitra. Jadi kita ini pemerintah nggak bisa kerja sendiri, harus ikut serta masyarakat dan swasta. Kayak kita bangun sarana prasarana, tak mungkin pemerintah semua bisa mengcover semua. Betul. Tapi harus ada tangan daripada swasta dan komunitas-komunitas seperti tadi kan, seperti sanggar, Dewan Kesenian dan lain sebagainya. Itu kita berintegrasi. Jadi kita mungkin ada sarankah untuk kita, atau dia ada acara kita support di dalam koridor sesuai dengan visi misi Bapak Bupati kan, mengembangkan seni budaya berdasarkan iman dan takwa. Nah itu perlu, kalau kita kerja sendiri tak sanggup, ide-ide masyarakat tuh lebih banyak gitu kan. Tapi sekarang banyak anak-anak seni ini yang merasa tak punya wadah atau macam mana. Itu menurut Ibu tuh macam mana? Sebenarnya kan menurut saya wadah cukup. Saya catatan di kantor itu, data yang ada di kantor, sanggar kita tuh ada 43 sanggar 43. Tersebar tuh, ada di Kundur, di Pulau Karimun. Itu variasi, ada yang grup tari, ada grup kompang, ada grup pengantin, rias pengantin. Itu ada wadah-wadah mereka. Ada tambah lagi Pak Aji sebagai Dewan Kesenian daerah. Nah, banyak sudah ada wadahnya. Cuman mungkin barangkali dengan berkembangnya kondisi, anak muda mungkin perlu lagi wadah apa yang di luar ada sekarang. Mungkin mau komunitas musik, mungkin komunitas koreografer, mungkin fotografer dan sebagainya macam. Mungkin wadah-wadah itu memang sekarang belum ada, dan saya pun lihat belum banyak juga komunitas itu kan. Banyak Bu, mungkin mereka tuh sudah banyak. Yang mana yang sudah eksis yang kita dengar nih, yang seperti ini baru satu nih. Yang ada sebenarnya yang seperti ini pun ada beberapa juga di balai. Terus podcast gini ya, cuma kasih bilang ini baru sekali itu yang ada nih. Dari kawan-kawan yang lain pun ada juga beberapa yang ada podcast kayak gini juga. Cuman kan kami mungkin bukan dari segi milenial aja yang kita pandang, dari segi pandangan dari pemerintahan itu seperti apa kan, kita yang kita tengok kan seperti itu, yang mau kita panggil seperti itu. Banyak sebenarnya ya, tapi kita nggak tahu nih Karimun sudah punya komunitas ini gitu ya. Iya, informasi dan sosialisasi kalian juga kali ya. Kurang informasi. Sebenarnya itu bisa kalian buat misalnya melalui radio kita Cangkir Putri. Mungkin sekali-sekali
talk show gitu ya. Bisa. Gitu. Jadi mungkin komunitas yang ada, keberadaan kalian ini adalah untuk menyampaikan informasi-informasi yang kekinian, ya kan? Mengundang para tokoh-tokoh yang punya intervensi untuk membangun Karimun lebih baik. Misalnya Ketua Alam, kayak kami ada Ketua Alam. Nah, itu Ketua Alam Lembaga Adat Melayu. Itu juga mitra pemerintah bagaimana melihat kondisi budaya Karimun yang etnisnya Melayu itu. Apa yang harus dibuat oleh LAM misalnya kan? Misalnya membuat suatu buku yang ditulis bagaimana tata cara. Kita kan kalau pengantenan itu macam-macam ya, prosesi pengantin Melayu misalnya. Terus tata cara tepuk tawar misalnya. Kan banyak tuh tradisi-tradisi yang ada di Karimun itu, kalau menurut saya tuh perlu dibukukan agar supaya anak-anak muda itu punya referensi, dan kita tuh punya punya identiti. Kita tuh nggak terpengaruh oleh adat yang datang dari luar nanti yang bisa merusak. Bisa aja kalian boleh untuk mungkin menyesuaikan dengan kondisi sekarang, tapi identiti kita yang mulai itu jangan hilang. Dan itu kalau dibukukan, siapapun nanti anak muda yang keturunan kita nanti itu bukunya sudah pas, artinya tidak salah-salah melaksanakan suatu prosesi adat gitu. Ya kan, kalau nggak dibukukan nanti mikir orang, macam mana ya membuat macam tepung-tepung tawar ya? Ini dulu atau ini dulu? Tangan dulu. Nah, nanti kalau nggak dibuat secara legalitas yang dikaji secara akademis gitu ya, kalau nggak dibuat semacam itu, kasihan nanti anak-anak ini ngikutin orang intervensi budaya global. Iya. Tak ngerti lagi masa-masa Melayu. Mungkin kalian kawin dah, nikahnya dah, nggak ada adat tuh kan menunjukkan martabat suatu bangsa kan. Nah, punya adab kita tuh, ada etika. Ini kalau nggak kita sosialisasi melalui LAM, ini anak-anak muda bisa bablasan nih. Apalagi kita nih global nggak ada batas gitu kan. Tapi kemarin Bill yang kita pergi itu malah ada yang macam gini Bu. Kami kan ada grup lah musik gitu kan. Tapi kan mengambil dari budaya luar gitu kan, unsur hip hop gitu kan. Hip hop itu kan orang-orang budaya luar gitu. Tapi kami kombinasikan dengan budaya, dari budaya modern ke budaya tradisional, macam dari segi lirik kami pakai bahasa Melayu. Ya itu kayak Lati itu kan. Tapi itu kan versi orang sana. Bali kan. Bali. Gitu. Jawa, terus bulenya baratnya kan. Itu enggak masalah, itu merupakan kemajuan dinamika budaya yang ada secara nasional ya, atau gitu, secara internasional. Boleh aja, tapi kita tidak meninggalkan identitas kita itu. Jadi kapan kita harus berbudaya, kapan kita berintegrasi dengan budaya global, itu kita harus paham anak muda, jangan kebablasan. Ya kan? Kita tuh Melayu harus ada identitas. Oh, ini orang Melayu nih pasti. Kenapa? Itu dari bahasanya, itu dari sopan santunnya kelihatan. Tapi kalau itu orang ini nih, orangnya keras bahasanya. Itu kan menunjukkan identitas. Terus ini pandangan Ibu untuk anak-anak yang menghilangkan bahasa Melayu itu di tempat sini, dan jadi, kita tak menyalahkan juga ada menggunakan bahasa Indonesia gitu. Saya pikir ada tempatnya lah ya. Ada tempatnya. Jadi kalau dia bergabung, tapi ini tergantung pribadi ya. Kalau kita misalnya dalam satu grup gitu ya, atau di mana kita berada, kadang-kadang gaya bahasa kita tuh kan muncul ya. Tapi itu kan nanti orang menilai identitas kita. Nih anak ini nih. Sesekali nggak apa melihatkan. Sewaktu-waktu kita juga bergaya mereka. Nggak apa-apa. Itu kan lucu jadinya kan. Nggak mengenalkan. Jadi nggak menjadi rendah diri, gengsi, jadi malu. Saya pikir enggak. Jadi nggak apa-apa. Itu adalah seni bergaul. Oh, itu anak budak Melayu tuh katanya. Tapi habis itu kita mungkin bisa bahasa Inggris, bahasa Jakarta, itu lah. Tapi kalau bisa nggak salahnya untuk menonjolkan identitas kita. Terus ini Bu, dari
pariwisata sendiri ada tak macam kerjasama atau dengan seperti negara dari Malaysia, Singapura yang sini kirim ke sana, jadi sana alhamdulillah pariwisata kita nih Kepri itu udah sampai ke Turki, ke gitu, Mesir, apalagi Singapura, Malaysia itu udah bukan tempat aneh lagi. Memang serumpun dekat situ. Itu udah tempat hal yang biasa. Makanya saya bilang untuk promosi memang dukungan dana tuh sangat perlu. Jauh ke negeri sana tak pakai biaya. Sekali rombongan pergi itu ya dengan membawa alat musik tradisional kita tuh luar biasa. Apalagi kemarin tuh pokoknya kalau itu serombongan sekampung lah. Satu orang aja berapa? Belum alatnya lagi. Bawa alat jadi kalau saya dengar dari data yang ada di dinas itu udah pernah ke Turki, ke Mesir katanya. Tahun berapa ya? 2016 gitu ya, 2000. Sebelum inilah. Itu lomba atau itu memperkenalkan Indonesia, kadang ada ajang promosi Indonesia. Jadi kita bergabung di komunitas Indonesia, di situ ada dari Kepri gitu. Dari segi makanan khas pun masuk juga di pariwisata gitu, Bu. Perkenalan di seperti itu. Iya. Jadi kemarin kita pernah dapat lakse ya kalau salah ya. Nah, itu kayak mendapatkan penghargaan yang terbanyak nih apa tuh? Istilahnya yang rekor atau apa? Ya, itu salah satu penghargaan yang pernah diberikan. Dapat penghargaan yang pokoknya tahun 2016 apa 2017 katanya. Oke. Itu lakse kalau salah. Lakse. Lendot belum ya lendot. Lendot. Ya, tapi kami sudah mencatat. Jadi kami ada namanya PPKD. Itu menghimpun seluruh budaya yang ada di Kabupaten Karimun. Mulai dari prosesi adat, makanan, olahraga, bahasa, kehidupan sehari-hari, itu kami himpun. Artinya kalau makanan mulai dari lakse, lendot, itu kami inventarisir. Kita tuangkan di dalam PPKD namanya. Kemudian sejarah, budaya, tempat-tempat yang mungkin boleh dikatakan cagar budaya, tapi kita belum ada cagar budaya. Tapi yang lama-lama tuh seperti masjid yang di Buru, masjid Muhammad Ghani ya. Nah itu seperti itu. Nah itu kita impun semua. Itulah aset budaya Kabupaten Karimun. Nah ini satu-satu nanti akan diberikan penetapan oleh Kementerian Kebudayaan. Nah ini sedang dalam keadaan proses. Jadi kita himpun semua tuh kebiasaan kita seperti mandi sapar, apalagi ya Saripul Anam. Nah itu kan budaya-budaya kita tuh. Nah itu kita inventarisir semua yang ada di Kabupaten Karimun. Oke Bu, terakhir kami nak minta saran dari Ibu lah untuk anak-anak muda Karimun nih, biar tak salah langkah gitu lah ya, biar semakin kreatif. Kan anak-anak Karimun ini kan banyak yang kreatif, cuman gara-gara mungkin dia tak tahu nak buat apa ya kan, dia tak tahu nak macam mana, jadi dia mungkin ya ambil jalur yang salah. Kami nak minta lah pesan-pesan dari Ibu nih. Kalau menurut saya bakat, talenta tuh itu kalau ada di diri kita itu sebenarnya dia bisa membuka suatu kesempatan, ya kan? Karena betul, ada dorongan dari diri sendiri untuk mengembangkan sesuatu yang bakat yang ada pada dirinya. Betul. Itu kalau dia sudah termotivasi itu, apapun tempatnya akan muncul. Artinya dia akan berusaha sekuat tenaga bagaimana bisa mengembangkan bakat itu untuk dipublish baik di pemerintah, di swasta dan lain sebagainya. Baik di daerah sendiri maupun di tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional. Itu kalau dia sudah punya kemauan dari diri sendiri ya. Jadi tidak harus menunggu. Ini kalau ada tanding baru datang. Kalau ada tanding baru ikutan. Kalau tak ada tanding, tak ada diam. Nah, sebenarnya enggak, karena
untuk menuju sesuatu itu kan bukan hal yang mudah. Istilahnya terlentang telungkup artinya jatuh bangun ya. Itu pasti ada. Tapi kalau ada keinginan itu, dia yakin menambah wawasan dan sebagainya, ikut kompetensi, itu merupakan suatu nilai yang mempunyai profesi yang akhirnya nanti bernilai sesuatu yang bernilai rupiah lah kalau saya bilang, katakan gitu, ya kan? Menghasilkan lah. Menghasilkan. Jadi nggak harus menunggu, jangan sifat itu menunggu. Iya, jangan nunggu terus. Jangan nunggu terus. Kita usahalah dulu, nanti ada yang jemput tuh. Iya, jadi dengar nama kalian aja yang udah aktif, yang udah dengar, itu orang akan bilang, itu si A ya ini. Coba kita hubungi. Iya. Iya kan, sering tampil, sering ini, apalagi etikanya bagus, itu jadi catatan. Diminta orang kedengar, oh itu si luar biasa tuh, bisa diundang tuh. Betul. Ya kan? Jadi kita kadang-kadang melihat orang sukses, selalu melihat atasnya, padahal dari awal proses bawah ada tuh kayak mana, ada berdarah-darah gitu kan. Itu dia enggak tahu. Atau macam-macam kan, jatuh tumbang. Nah, kita enak ya. Kita nengok dia udah punya mobil lah, punya rumah. Padahal kerja keras, tak tidur-tidur. Kan kata orang bikin konten kok bisa segitunya dapat penghasilan ya. Padahal dia bilang pengalaman yang berhasil, aduh nggak bisa tidur katanya, dengan kru-krunya tuh. Memang iya. Terus makanya orang tuh ada titik jenuh, ada yang stop dulu ya, karena dia apalagi ya. Dia refresh lagi pikiran dia. Apalagi yang mau ditampilkan, apalagi dia punya nama kan, terbeban. Yang lain penonton udah nunggu kan, apa yang nak dikeluarkan dulu kan. Nah itu, jadi pengenlah kita mencontoh orang-orang yang sukses itu perlu perjuangan. Betul. Dan kesabaran. Saya pikir anak muda sekarang luar biasa lah. Iya Bu, luar biasa Bu. Iya, contohnya kita lihat yang di TV itulah ya. Yang dari nol, yang dari naik taksi, naik ojek, sekarang udah pakai Mercy, pakai Alphard, pakai apa kan. Dulu dia dari bawah tuh dibilang jangan tengok kami dari atas, tengok proses. Iya. Kadang ada yang nak langsung jadi, tapi tak melalui proses. Nah, gitu kan. Orang kalau yang melalui proses, dia akan mateng. Betul. Kalau dia langsung meloncat dengan cara-cara yang mungkin tidak elegan gitu, ini kadang-kadang nggak masak kan. Nah itu kadang-kadang nggak begitu lama ketenarannya itu. Iya, memang kalau orang yang dari awal tahu dari titik nol, prosesnya apa? Eksperimen, coba, ulang, terus usaha lagi, gagal lagi, coba lagi. Oh gini, baru dapat titik klimaksnya gitu kan. Oke Bu, terima kasih dah mau datang ke GAC Podcast. Sukses selalu untuk Ibu, sehat selalu untuk Ibu. Nanti kapan-kapan bisa kita ngobrol lagi, datang ke sini. Boleh. Terima kasih sekali lagi dah mau datang ke sini. Sama-sama. Oke, buat kawan-kawan, semoga bisa bermanfaat video ini yang ditonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ready footage. 3, take 2, take 1, action.